Shalom, selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Baik jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru maupun simpatisan yang boleh bersama-sama pada pagi hari ini. Kita akan mengikuti ibadah pada pagi hari ini melalui ibadah online. Dan hari ini adalah hari Minggu 5 April 2020. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu bahwa kita boleh bersama-sama berkumpul. Kita beribadah pada pagi hari ini bersama-sama dengan keluarga kita. Mari kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala kita, kita bersaat teduh sejenak. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad supaya masuk Raja kemuliaan. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mari bersama-sama kita landaskan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita nyatakan kepada Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Amin. Keesokan harinya, kerumunan orang yang akan merayakan Paskah mendengar bahwa Yesus akan datang ke Yerusalem. Maka mereka mengambil daun-daun palem lalu pergi menyambut dia dan bersorak-sorak. Pujilah Allah, diberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Tuhan memberkati Raja Israel. Yesus mendapat seekor keledai dan menungganginya seperti tertulis dalam Alkitab. Janganlah takut, wahai putri Sion. Lihatlah rajamu datang menunggangi seekor keledai. Saat itu murid-muridnya belum mengerti semua itu. Tetapi setelah Yesus dibangkitkan dalam kemuliaan, barulah mereka ingat bahwa yang dilakukan orang-orang terhadapnya sudah tertulis dalam Alkitab. Mereka yang hadir saat Yesus memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari mati, memberi kesaksian tentang hal itu. Sehingga banyak orang menemui Yesus karena mereka mendengar bahwa ia membuat keajaiban itu. Orang-orang Farisi berkata satu sama lain, "Sepertinya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lihat, seluruh dunia mengikutinya." beberapa orang Yunani ada di antara mereka yang pergi ke Yerusalem untuk menyembah pada perayaan itu. Mereka menemui Filipus, dia dari Betsaida di Galilea, dan berkata, "Tuan, kami ingin menemui Yesus." Apa dia ada di sini? Filipus pergi memberitahukan Andreas. Lalu mereka menyampaikannya kepada Yesus. Sekarang, saatnya sudah tiba bagi anak manusia untuk diagungkan. Aku berkata yang sesungguhnya, jika sebutir gandum tidak ditanam di tanah dan tidak mati, ia akan tetap tinggal sebutir. Tapi kalau ia mati, ia akan menghasilkan banyak gandum. Yang mencintai hidupnya akan kehilangan hidupnya. Yang membenci hidupnya di dunia ini
akan mendapatkan hidup kekal. Yang mau melayaniku harus mengikuti aku, supaya pelayanku selalu ada bersamaku, dan Bapakku akan menghormati siapapun yang melayani aku. Hatiku cemas, apa yang harus kukatakan? Haruskah kukatakan, Bapa, luputkanlah aku dari saat ini? Tapi untuk itulah aku datang, agar aku mengalami saat penderitaan ini. Bapa, dimuliakanlah namamu. Lalu terdengar suara dari surga. Aku sudah memuliakannya, dan aku akan melakukannya lagi. Orang-orang yang berdiri di situ mendengar suara itu. Ada yang berkata itu adalah Guntur. Yang lain berkata, malaikat berbicara kepadanya. Suara itu terdengar bukan untuk kepentinganku, tapi demi kalian. Sekarang sudah waktunya dunia dihakimi. Sekarang penguasa dunia ini akan digulingkan. Kalau aku sudah ditinggikan di atas bumi, akan kutarik semua orang kepadaku. Ia berkata begitu untuk menunjukkan kematian yang akan diderita. Hukum kami mengatakan bahwa Mesias akan hidup selamanya. Mengapa kau berkata anak manusia harus ditinggikan? Siapa anak manusia itu? Tinggal sebentar lagi terang itu bersama kalian. Jadi berjalanlah selama terang itu masih ada, supaya kalian tidak ditimpa kegelapan. Orang yang berjalan di dalam gelap tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah pada terang selama terang itu masih ada, supaya kalian menjadi anak-anak terang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, minggu-minggu ini kita masuk di dalam Minggu Prapaskah, dan minggu hari ini adalah Minggu Palem. Yesus masuk ke Yerusalem, disambut dengan gegap gempita oleh orang-orang yang sedang ada di Yerusalem. Lihatlah, Rajamu datang kepadamu, ia adalah adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban muda. Ia masuk di Yerusalem, disambut sebagai raja. Tetapi perjalanannya tidak berhenti sampai di situ. Ia meneruskan perjalanannya sampai di salib. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Anugerah Tuhan, kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan ada dalam hidup kita. Mari kita pujikan satu pujian, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita.
kita nyatakan kembali sama-sama. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Katakan, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan jiwaku. Besar kasih Allah pada kita. Katakan, ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan jiwaku. Besar kasih Allah pada kita. Katakan lagi, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Besar kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan menganugerahkan keselamatan itu kepada kami. Tuhan melayakkan kami menjalin relasi dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan menjadikan kami anak-anak-Mu. Kami boleh menyebut Engkau Bapa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang maha baik, yang memperbolehkan kami menghampiri tahta-Mu yang kudus pada saat ini. Kami datang kepadamu, memohon ampun akan dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sering kali dalam hidup kami antusias, kami genggap gebita, berkobar-kobar dalam mengikut Engkau. Tapi tidak lama kemudian semangat kami padam, iman kami lemah ketika kami menghadapi situasi, kondisi yang tidak sesuai keinginan kami. Situasi dan kondisi yang membebani hidup kami, permasalahan kami, sakit penyakit kami, bencana, pekerjaan, keluarga, kekecewaan kami dalam interaksi kami dengan sesama kami, dan rupa-rupa permasalahan yang lain. Ya Tuhan, pergumulan kerap kali membuat kami tawar hati. Kami merasa Tuhan menjauh dan tidak mendengarkan doa-doa kami. Kami membiarkan diri kami dikuasai oleh luka, duka, amarah. Harapan kami layu seperti rumput di sore hari. Asa kami terbang seperti layang-layang yang terputus. Tuhan kami yang baik, ampunilah kami. Mampukan kami untuk tetap setia dan terus belajar untuk melibatkan Tuhan dalam setiap sendi hidup kami. Ajar kami selalu sadar bahwa Engkau berkuasa atas kehidupan dan kematian kami. Ajar kami ya Tuhan. Dan kami hanya berharap kepadamu, bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Pegang kami, tuntun kami, kuatkan kami dengan kuasa-Mu. Anugerah Tuhan
senantiasa kami terima dan kami nikmati dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah pengampunan yang Tuhan beri. Ajar kami dan pimpin kami untuk terus antusias di dalam mengikut Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun hidup kami. Melakukan kehendak Tuhan seumur hidup kami. Bapa yang di surga, berkatilah ibadah pada hari ini. Terimalah segala pujian, syukur kami yang kami naikkan dengan kesungguhan hati kami. Inilah kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyatakan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama, bersama-sama dengan gereja di mana-mana tempat dan di segala abad, dengan menyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita mau bersama-sama, kita akan baca dari Yohanes 12 ayat yang ke-12 sampai yang ke-19. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan mereka menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, ingatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Maka mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkan dia dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah yang layak atau mendapatkan penyambutan ketika datang ke sebuah tempat atau sebuah acara?
Pastilah orang-orang yang punya jabatan atau pengaruh atau yang dihormati. Tuhan Yesus punya pengaruh di masa itu. Dia dikagumi dan dihormati oleh pengikut-pengikutnya. Dan mereka mengharapkan bahwa Yesus menjadi pemimpin mereka yang menyelamatkan mereka pada situasi dan kondisi mereka saat itu. Maka ketika orang-orang itu mendengar bahwa Yesus akan masuk ke kota Yerusalem, mereka mengambil daun palem lalu mereka pergi untuk menyambut Yesus. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyambut Tuhan, merayakan Tuhan di dalam hidup kita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia karena kemurahan Tuhan, karena Dialah yang ajaib, berkuasa, yang sanggup menolong hidup kita dalam situasi kondisi kita. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan lagi, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan, jiwaku, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang heran dan luar biasa. Bapak Ibu, saya persilahkan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama
di hadapan Tuhan, kita mau mempersiapkan setiap diri kita. Kita mau mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kasih Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Bukti kasihnya sudah ada dari 2000-an tahun yang lalu. Tuhan Yesus masuk Yerusalem bukan hanya untuk menerima penyambutan yang meriah, yang menjadikan dia raja. Tetapi ia akan mengalami penderitaan. Ia akan mengorbankan dirinya untuk kita, untuk keselamatan kita. Terlalu besar, biarlah lagu ini mempersiapkan kita untuk menikmati firman Tuhan. Tuhan ingin berbicara kepada kita pada pagi hari ini melalui hambanya Evangelis Yentila. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari jemaat sekalian, kita berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Murah, hari ini kami datang kembali di hadapan-Mu ya Tuhan. Di saat kami merasakan gundah gulana di dalam hati kami membutuhkan kasih, penghiburan dan pertolongan-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan hari ini. Di minggu Prapaskah ini ya Tuhan, dalam minggu sengsara Engkau, kami ingin kembali dibawa oleh Tuhan, mengenang akan kasih dan pengorbanan-Mu bagi kami sekalian orang-orang yang berdosa. Terima kasih ya Tuhan, untuk anugerah keselamatan yang Tuhan limpahkan bagi kami sekalian. Kami orang-orang berdosa, tetapi Engkau datang turun ke dalam dunia ini untuk mencari kami dan
agar kami memperoleh kehidupan yang baru. Kami mau menyerahkan ya Tuhan kesiapan hati kami. Kami percaya ya Tuhan, setiap orang yang haus dan rindu datang untuk mencari wajah-Mu, untuk mendengarkan suara-Mu, Engkau akan berbicara kepada setiap kami. Tuhan, firman-Mu yang ajaib dan hidup itu, biarlah boleh mengingatkan sekalian kami, untuk kami mengerti bahwa kami tidak sendiri dalam kami menjalani hidup ini, tetapi ada Tuhan yang bergumul bersama-sama dengan kami di masa-masa yang sulit ini. Siapkan kami ya Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman-Mu, dan pakailah hamba-Mu, orang yang biasa ini, untuk menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami di rumah masing-masing. Kami berdoa menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini 5 April kita mulai memasuki pada Minggu Prapaskah, yang kita sebut juga dengan Minggu Palma atau Minggu Palem, yaitu satu masa di mana Minggu Palem ini merupakan awal dari kita melakukan permenungan tentang kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Minggu Palma ini ada dicatat di dalam keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Minggu Palma ini adalah merupakan minggu terakhir di mana peristiwa Yesus masuk ke kota Yerusalem sebelum dia memasuki jalan kesengsaraan itu menuju ke kayu salib. Dalam Yohanes 12 ayat 12 sampai yang ke-19 dari bacaan Alkitab yang tadi kita baca bersama-sama oleh liturgos. Saat Yesus masuk ke Yerusalem mengendarai seekor keledai, ini merupakan satu penggenapan dari perjanjian lama, yaitu Zakaria 9 ayat yang ke-9. Warga Yerusalem pada waktu itu mereka bersuka cita, mereka menyambut kedatangan Yesus dengan antusias. Dan mereka melakukan sorak-sorai itu dan menghamparkan segala apa yang ada pada mereka, segala pakaian mereka di jalanan. Lalu mereka memotong ranting-ranting dan menyebarkannya itu. Dan mereka melambaikan tangan mereka dengan memegang daun palem atau palma. Dan mereka berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Orang-orang pada waktu itu sangat bersuka cita menyambut kedatangan Tuhan. Karena mereka telah mendengar tentang Yesus itu siapa. Mereka sudah tahu bahwa Yesus itu adalah orang yang ajaib. Orang yang sudah melakukan banyak perbuatan yang hebat. Dan ketika Yesus datang masuk ke Yerusalem, mereka memiliki satu pengharapan yang baru di dalam kehidupan mereka. Kedatangan Yesus masuk di kota Yerusalem membangkitkan semangat mereka bahwa kerajaan Daud itu akan dibangkitkan kembali. Tapi saudara sekalian, Yesus menyampaikan pesan ini kepada orang banyak yang menyambut dia. Benar, ia adalah Mesias, tetapi bukanlah Mesias yang menurut harapan orang-orang Israel. Yesus tidak akan memimpin bangsa itu untuk melakukan peperangan atau mengusir penjajah dari tanah Israel. Tetapi Yesus datang untuk memberikan keselamatan kepada umat manusia di dunia ini dan menyelamatkan manusia. Dan Allah sendiri mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini kepada barang siapa yang percaya kepadanya untuk tidak menjadi binasa, tetapi memperoleh satu kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di rumah saudara masing-masing bersama dengan keluarga yang terkasih. Dalam 2 pekan terakhir ini setiap kita menerima berita-berita, diupdate saudara-saudara tentang jumlah orang-orang yang telah terjangkit oleh virus corona. Dan setiap hari makanan yang kita terima adalah kita banyak menerima berita-berita yang membuat hati kita gelisah dan takut. Terutama kita melihat
begitu banyaknya jumlah bertambahnya orang-orang yang mati diakibatkan dari virus ini. Saudara, virus tidak memandang siapa dia, termasuk itu juga para rohaniwan tidak kebal oleh virus ini. Setiap orang hari-hari ini, saudara, kita juga setiap dalam 2 pekan ini kita diliputi rasa yang takut yang sangat besar. Sekarang orang-orang lebih peduli kepada kesehatan mereka. Semua aktivitas-aktivitas yang kita lakukan setiap hari, kita berusaha untuk melindungi diri kita dan keluarga. Kita berusaha untuk memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, berjemur matahari, dan bahkan minum vitamin untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Karena apa, saudara sekalian? Karena tentu kita merasa kondisi ini tidak aman dan semua kita takut, bukan? Semua kita takut terpapar akan virus yang sangat mengerikan itu. Namun saudara, lebih dalam lagi, sesungguhnya kalau kita mau jujur, kita takut apa? Kita takut mati. Manusia takut mati, bukan? Takut yang begitu rupa, sehingga menimbulkan stres berat di dalam hati mereka. Orang mulai timbul sakit di mana-mana, di lambungnya, asam lambungnya naik begitu tinggi dan membuat dia merasakan hidup ini sudah tidak nyaman lagi. Takut ini, takut itu, mau makan ini, mau lakukan ini, begitu was-was. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam Minggu Palem ini, masa menjelang umat Tuhan mengenang kesengsaraan Kristus, marilah saya ajak kita merasakan kembali pergumulan dan ketakutan seperti saat ini yang kita rasakan. Itu pun juga pernah dirasakan oleh Tuhan Yesus. Masa-masa menjelang dia akan masuk ke pengadilan dan kemudian masa-masa dia akan naik ke kayu salib itu. Malam sebelum dia akan diadili, dia bergumul keras tentang hal ini. Mari kita menyaksikan secara singkat video ketika Yesus sedang bergumul di Taman Getsemani. Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu ia berdoa, "Ya Bapa, jika kau mau ambil cawan ini dariku, tapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi." Ada malaikat dari surga memberikan kekuatan pada Yesus karena begitu berat beban yang ditanggungnya sehingga peluhnya menetes bagaikan titik-titik darah. Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Yudas,
Apakah dengan ciuman kau serahkan anak manusia? Tuhan, bolehkah kami menyerang dengan pedang? Ayo, tangkap dia. Sudahlah. Suatu mujizat. Apa aku ini penjahat maka kamu datang dengan pedang dan bentungan? Tiap hari aku ada di tengah kamu dalam bait Allah, kamu tidak menangkapku. Tetapi inilah saatnya kamu bertindak. Kuasa kegelapan menguasaimu. Tangkap dia. Saudara, dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 46 mencatat bahwa Yesus bergumul, dan pergumulannya itu adalah pergumulan yang sangat berat. Dia berkata dalam Lukas 22 ayat 34, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Dia sangat bergumul karena dunia dan segala isinya sedang dipertaruhkan. Dia sedang berjuang sekuat tenaga menggumuli berbagai macam konsekuensi yang dahsyat yang harus dia pikul, yang harus dia tanggung. Yesus gentar di dalam kemanusiaannya, di dalam menghadapi kenyataan bahwa dia harus mati. Saudara, adakah di antara kita sekalian yang merasa bahwa kita berkata saya tidak takut mati? Saudara, mungkin ada sebagian orang berkata saya nggak takut mati. Kita memang, saudara, berlatih untuk tidak takut mati. Tetapi apakah benar? Secara manusiawi kita, ketakutan itu akan kematian akan muncul. Rasa gentar itu pasti tetap ada kalau secara jujur kalau kita mau berkata. Lukas menggambarkan di Taman Getsemani itu, Yesus harus bergumul hidup karena kegentarannya. Sebentar lagi dia akan mati. Di dalam Lukas 22 ayat 44 dikatakan Yesus sangat ketakutan, saudara. Yesus sangat ketakutan ketika menghadapi pergumulan hidup yang berat. Dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus tidak menutup-nutupi kegundahan hatinya. Yesus dengan jujur mengakui kelemahan jasmaninya. Kata menanggung pergumulan berat di sini. Dikatakan di sana, maka mulailah dia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Saudara-saudara, gambaran ketakutan Yesus itu berada di dalam keadaan jiwa yang gelisah. Inilah kondisi yang paling berat. Dikatakan dia bergumul sampai berkeringat seperti darah yang bercucuran. Secara medis, penulis Injil yaitu Dr. Lukas menjelaskan pada bagian secara medis di sini disebut dengan hematidrosis. Kondisi di mana peristiwa keluarnya darah melalui kelenjar keringat seseorang yang disebabkan karena kondisi stres yang begitu menekan, yang besar. Rasa takut yang sangat mendalam dan pergumulan mental yang kuat dan pergulatan emosional yang mendalam akan sesuatu yang sedang dirasakan dan dialaminya. Yesus sangat ketakutan dan dia makin bersungguh-sungguh berdoa, saudara sekalian. Alkitab mengatakan peluhnya itu menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Di sini kita menyaksikan sebuah kenyataan bagaimana titik terendah dari Yesus atau ketakutan yang paling dalam
dalam sisi kemanusiaannya, bergumul dengan sangat berat seorang diri. Tidak ada yang mengerti dan tidak bisa ada orang yang bisa menyelami dan tidak ada yang menemani bahkan. Saudara, apakah di dalam kemanusiaan Tuhan Yesus dia gentar? Dia merasakan hal yang sama seperti juga yang mungkin pernah kita rasakan. Tuhan Yesus takut, dia gentar karena dikatakan dia harus minum cawan pahit itu. Cawan pahit itu lebih daripada sekedar penderitaan secara jasmani. Kendati pun secara jasmani dia harus mengalami penderitaan yang berat di atas kayu salib situ. Tapi secara spiritual dia mengalami penderitaan yang jauh lebih besar. Karena ia yang tidak pernah berbuat dosa harus memikul dosa seluruh dunia. Mengalami murka Allah dan keterpisahan dengan Bapaknya. Itulah yang sangat membuat dia merasa begitu tertekan dan begitu sedih. Bukan hanya itu saudara sekalian, Yesus bergumul dengan kenyataan yang akan terjadi. Bahwa dia akan disangkal, dia akan ditolak, dia akan dicemooh, dia akan dihina dan disalibkan oleh mereka. Orang-orang yang dekat dengan dia. Dan bahkan mereka yang pernah merasakan kebaikannya. Itu pun juga turut ikut menyalibkan dia. Yesus bergumul sebagai manusia dalam ketakutan yang luar biasa dan sulit untuk digambarkan. Dia ingin sekali melepaskan yang hal tersebut. Dia ingin berkata, kalau bisa biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi dia tidak melakukannya. Tetapi dia harus meminumnya sampai tetes terakhir. Bagaimana Tuhan Yesus mengalami dan bahkan ketika dia harus menjalani kondisi yang sangat berat ini. Dia mampu untuk mengatasi pergumulannya yang begitu menekan jiwanya. Saudara, Yesus mengatasi pergumulan berat ini di Taman Getsemani itu. Yang dia lakukan yang pertama, yaitu Yesus berdiam. Dan dia tetap tenang. Kondisi gundah gulana hatinya itu, dia memilih untuk menenangkan diri, menyingkir dari kegaduhan dan kecamuknya perasaannya itu. Dan dia memilih untuk pergi ke satu tempat dan bersekutu dengan Bapaknya yang kekasih. Suatu tempat di mana dia pergi ke Taman Getsemani. Tempat yang biasa dipakainya untuk dia berbincang-bincang, berkomunikasi dengan Bapaknya. Saudara-saudara, Tuhan dalam pergumulan yang sangat berat itu, dia mengambil satu sikap yang teduh. Dia memerlukan ketenangan dalam pergumulan yang berat itu. Sehingga dia dimampukan untuk dapat berkomunikasi di dalam doa kepada Bapaknya. Saudara-saudara, bukankah ini pun juga menjadi bagian kita? Yesus di dalam kealahannya, di dalam kemanusiaannya bisa menghadapi pergumulan. Tetapi dia merespon pergumulan itu dengan berdiam diri di hadapan Tuhan. Menenangkan dari segala keramaian yang ada. Melepaskan sejenak dari segala informasi-informasi yang dia dapatkan tentang orang-orang yang akan mencari dia, memfitnahnya dan kemudian akan menyalibkan dia. Yesus memilih satu perkara yang kita lihat ini sangat menyejukkan hati. Dia tetap tenang dan dia berdiam diri merenungkan tentang semuanya ini. Saudara-saudara, bukankah tak kala kita menghadapi kondisi yang mengkhawatirkan yang ada, teladan Kristus ini mengingatkan kepada kita untuk kita tetap tenang, diam di hadapan Tuhan.
Ingatkah kita dalam Alkitab Perjanjian Baru, dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7b mengatakan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Yang kedua, tak kala Yesus menghadapi banyak pergumulan yang berat di dalam kehidupannya, Yesus lakukan yang kedua, dia berdoa. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus mengalami pergumulan yang berat dalam keberadaannya sebagai manusia yang tidak berdosa, dia menghampiri Bapanya di dalam doa. Dia bergumul, saudara. Dalam doanya itu dengan begitu seriusnya, sampai begitu mencurahkan perasaannya, dan keringatnya itu dikatakan seperti menetes, seperti titik darah. Bukankah Getsemani itu melambangkan pencobaan yang sangat berat menekan hidupnya? Masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupannya pada waktu itu membuat dia tidak bisa melakukan apa-apa selain dia berdoa kepada Bapanya. Ketika menghadapi masalah atau pencobaan yang menekan, biasanya orang-orang Israel mereka pun juga pergi ke taman itu untuk berdoa. Karena tempat itu sejuk dan daun-daunan yang mengeluarkan wangi-wangian yang membuat orang menjadi teduh di dalamnya ketika mereka berdoa. Yang ketiga, apa yang dilakukan respon Tuhan Yesus ketika dia menghadapi pergumulan yang sangat berat ini? Yesus membutuhkan orang lain. Dia perlu rekan untuk menopang dia. Dalam kegentaran hatinya yang dia rasakan, Yesus berharap murid-murid yang ikut bersama-sama dengan dia menopang dia. Dia membawa ke-11 murid-muridnya itu ke taman Getsemani. 8 orang ia minta duduk agak jauh dari hadapannya, dan 3 orang dia bawa ke dalam taman itu untuk bersama-sama berdoa dan bergumul dengan dia, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka diminta untuk berjaga-jaga dan berdoa ketika menghadapi pergumulan yang berat sebagai manusia. Yesus waktu itu membutuhkan teman untuk berbagi beban, karena dia mengajak murid-muridnya ini. Tetapi sayang, murid-murid yang diharapkan akan menjadi pendampingnya di masa sukar itu, justru mereka kelelahan dan tertidur di situ. Terlepas dari kelemahan murid-muridnya, kita dapat belajar dari bagian ini, betapa pentingnya dukungan dari rekan-rekan di sekeliling kita. Betapa pentingnya persekutuan, dukungan dari saudara-saudara seiman tak kala kita menghadapi masa-masa yang sulit ini. Paling tidak, walaupun kita tidak bisa berjumpa, beribadah bersama-sama di gereja Tuhan secara gedungnya, tetapi persekutuan itu masih tetap kita rindukan, tetap terjaga. Dan di dalamnya persekutuan itu kita bisa saling mengingat dan saling mendoakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus yang sendiri adalah Tuhan. Dia tidak mampu untuk bergumul sendiri. Dia perlu rekan-rekannya, perlu murid-muridnya yang ikut ambil bagian di dalamnya, ikut merasakan, mendukungnya paling tidak di dalam doa. Apatah kita lagi, saudara sekalian? Seharusnya lah kita sebagai saudara-saudara seimam, kita saling menguatkan, kita saling menopang dan memperhatikan satu sama lain, dan mendukung di dalam doa sekalipun jarak kita jauh. Seperti ingatkah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia? Ayat yang kedua, pasal yang ke-6. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Saudara-saudara, apa yang disaksikan oleh Tuhan Yesus?
dia perlu teman untuk mendukung dia. Kita perlu orang lain, perlu saudara-saudara yang ada di sekeliling kita juga untuk kita saling menopang di dalam kondisi yang tidak mudah kita jalani hari-hari ini. Kita dapat membangkitkan semangat agar kita tidak menjadi lemah. Oleh karena itu saudara sekalian, ketika kita memberikan berita-berita kepada saudara-saudara seiman kita, mari kita sampaikan berita-berita yang hangat, berita-berita yang menguatkan. Sekarang ada banyak orang yang lebih gampang untuk memposting atau memforward apa yang dia dapatkan, mendahului orang lain. Berita-berita yang kita terima bukan sesuatu yang membuat kita menjadi tambah gelisah. Apakah di hari-hari yang kita menghadapi pergumulan ini, kita di rumah masing-masing tidak boleh berkumpul rame-rame, mengikuti anjuran pemerintah untuk social distancing. Baiklah kita juga memberikan topangan, dukungan kepada saudara-saudara seiman kita. Dan memberikan kekuatan, semangat kepada mereka. Mendoakan paling tidak setiap hari dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudara, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Responnya ketika dia menghadapi pergumulan hidupnya yang sangat berat ini. Yang keempat, Yesus mau taat kepada kehendak Bapanya yang di sorga. Dalam menghadapi pergumulan dan penderitaan, dia lebih mengutamakan kehendak Bapanya. Dalam Lukas 22 ayat 42 dia berkata, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang akan terjadi." Saudara, apakah Tuhan Yesus merasa cukup kuat untuk menerima segala hal yang dihadapi begitu berat? Walaupun secara manusiawinya Tuhan Yesus menginginkan dan berkata agar cawan ini berlalu daripadanya. Tetapi dia tidak memilih untuk tidak melakukannya itu. Tetapi dia memilih untuk tetap menjalani cawan pahit itu. Untuk menyatakan ketaatannya kepada kehendak Bapanya. Ketika menghadapi pergumulan yang berat, Yesus tidak lari dari kenyataan, tetapi dia menerimanya sebagai bagian dari proses. Karena itu dia belajar taat kepada kehendak Bapa daripada keegoisannya sendiri dan kehendaknya sendiri. 3 kali dikatakan Yesus berdoa dan mengucapkan doa yang sama. Dia mengucapkan doa yang sama, biarlah kehendakmu yang nyata atas diriku. Saudara tahukah ketika dia berdoa terus menerus, biarlah kehendak Tuhan yang nyata atas diriku. Maka disitulah letak kekuatannya. Ketika dia berulang kali berdoa kepada Bapanya, disitulah justru dia memperoleh kemenangannya. Dengan kemenangan itu bukan berarti lepas dari penderitaan, melainkan dia menang dan siap untuk memikul salib menuju ke Golgota. Sebab itulah jalan keselamatan yang diperlukan oleh seluruh umat manusia yang berdosa, yang dikasihi oleh Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam masa Prapaskah, nanti pada hari Jumat kita juga akan kembali beribadah secara online untuk mengenang akan pengorbanan Yesus ketika dia disalibkan. Kita mengingat bahwa saat ini ketika kita merasakan beban-beban berat itu melanda dunia saat ini. Dan bahkan membuat wajah Ibu Pertiwi kita itu begitu mencekam. Terlebih khusus kita yang berada dengan tingkat kematian dan tingkat virus yang terpapar begitu tinggi di Jakarta ini. Kota di mana tempat kita berada dan hidup di dalamnya. Ingatlah saudara sekalian, Tuhan kita bergumul merasakan apa yang kita rasakan hari ini.
Yesus memberikan satu teladan, yaitu ketika dalam keadaan pergumulan yang berat, dia segera bersimpuh untuk berdoa dan belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Bapanya. Itulah yang membuat Yesus tetap kuat menanggungnya dengan sepenuh hati, dengan kerelaan hatinya menjalani proses demi proses. Saudara, tahukah kita bahwa doa itu adalah merupakan kunci kekuatan kita menghadapi pergumulan dalam hidup yang berat saat ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang terjadi, yang telah mewabah ke seluruh dunia, telah mempengaruhi begitu banyak pertumbuhan ekonomi dunia, mengakibatkan kerugian yang besar bagi perusahaan-perusahaan yang sekarang kelangsungan usaha ke depan tidak menentu. Bagaimana orang dapat melakukan lebih, apa yang harus mereka kerjakan tidak jelas. Dan banyak orang hari-hari ini mereka terpaksa harus dirumahkan dan di PHK. Hal-hal seperti ini tentu membawa kekhawatiran dalam kehidupan orang-orang. Inilah realita yang membuat banyak orang, bahkan anak-anak Tuhan pun juga tidak luput dari mengalami tekanan yang sangat berat ke depannya ini. Dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi saudara sekalian, firman Tuhan berbicara kepada kita. Marilah kita belajar bagaimana Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Dia menjalani dan melewati pergumulan itu ketika dia ada di Taman Getsemani. Pergumulan yang Yesus alami adalah jauh lebih berat daripada apa yang kita alami saat ini. Yesus Kristus harus melakukan hal yang sederhana, tetapi di dalamnya dia memiliki kekuatan yang sangat besar, yang seringkali ini menjadi sesuatu yang kita abaikan, yaitu berdoa. Dalam peristiwa di Taman Getsemani, Yesus Kristus menjadikan doa itu sebagai alat untuk membawa hati kita ini menyatu dengan kehendak dan rencana Bapa di dunia ini. Dengan kita berdoa kepada Tuhan itu berarti kita menyatakan bahwa saya tidak berdaya dan sesungguhnya saya ingin berserah penuh pada kehendak Tuhan. Dengan kita berdoa, saudara sekalian, kita akan mengatur emosi kita ini di dalam hati, dan kita akan tetap tenang menghadapi situasi ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janganlah apa yang kita rasakan hari-hari ini yang menekan kita, membuat kita menjadi orang tidak lagi mampu berbuat apa-apa, dan bahkan menjadi orang yang tidak memiliki pengharapan. Apapun keadaan dan kondisi saudara sekalian saat ini, sekarang ini, Tuhan Yesus menghendaki agar saudara dan saya kembali menjadikan doa sebagai senjata rohani untuk menghadapi setiap pergumulan hidup kita. Bukan hanya hari ini saja. Beberapa bulan ke depan kita pun juga tidak tahu pergumulan ini akan berlalu atau belum. Tapi ingatlah, di Taman Getsemani mewakili kesulitan hidup dan ancaman kematian itu ada di sekeliling kita. Namun ingat, ketika kita berdoa, menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, maka kekuatan Allah yang melimpah-limpah itu memampukan kita untuk terus bertahan, beriman, dan terus berjalan. Karena kita tahu ada Tuhan yang sudah melewati itu semua, dan dia memperoleh kemenangan. Dan kita percaya Tuhan yang sama yang kita imani hari ini, dia pun juga peduli akan setiap pergumulan hidup kita hari ini. Dan dia berjalan, dia berkata, jangan takut, aku akan memegang tangan engkau dengan tangan kananku yang akan membawa kemenangan. Dengan janji inilah saudara sekalian, dengan berserah penuhnya kita kepada Tuhan,
maka apapun yang terjadi depan saya, sekalipun itu kematian yang saya harus hadapi, saya berkata, biarlah Tuhan kehendak-Mu yang boleh nyata dalam hidupku. Kiranya kita sekalian dapat lebih menghayati masa prapaskah ini akan apa yang Tuhan rasakan, alami, Dia terima, dan Dia pun juga membagikan kehidupannya yang nyata itu, bahwa setelah kematian bahwa ada kebangkitan dan hidup yang kekal. Inilah yang menjadi pengharapan orang percaya di hari-hari yang sulit ini. Mari berharap kepada Tuhan. Jangan patah hati, jangan merasa bahwa kehidupan ini sudah tidak lagi memiliki pengharapan. Tapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil baginya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita tetap berjalan bersama Dia. Kita tahu setiap anak-anak Tuhan yang beriman dan berdoa kepadanya, maka sekalipun pergumulan itu masih ada, tetapi Dia diberikan kekuatan, kemampuan, dan bahkan ketenangan untuk menjalani dan melewatinya dengan penuh kemenangan. Amin. Biarlah saudara sekalian kita dikuatkan dan diteguhkan di dalam iman kita kepada Kristus. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman-Nya yang berbicara kepada kita sekalian. Dan kita pun juga akan berdoa beberapa pergumulan dan doa syafaat yang akan kita bawa ke hadapan Tuhan. Mari dengan sungguh hati kita menundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, kami datang hari ini ke dalam perlindungan Engkau. Kami tahu di dunia ini tidak ada tempat yang aman. Tuhan, kami tahu ketika kami masih hidup, hidup itu tidak terlepas dari berbagai macam masalah pergumulan. Tetapi tolong kami ya Tuhan meneladani akan kehidupan-Mu, bahwa Engkau sendiri pun ya Tuhan pernah mengalami pergumulan-pergumulan dan bahkan tidak seberapa dibandingkan dengan pergumulan yang kami hadapi ini. Tuhan, Engkau jauh lebih berat, bahwa kematian nyata ada di depan-Mu, tetapi Tuhan Yesus, Engkau tidak menyerah. Engkau berkata Engkau siap untuk menerima semuanya itu dengan hati yang terbuka, bahwa di dalamnya Allah turut bekerja untuk mendatangkan keselamatan bagi dunia ini. Tuhan, kami hari ini membawa pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang hidup itu telah membangkitkan semangat kami. Dan kami percaya kami ketika menyerahkan beban-beban pergumulan ke dalam tangan Tuhan, Engkau akan memberikan kepada kami topangan dan kekuatan. Tuhan, saat ini kami mendoakan ya Tuhan untuk pandemi COVID-19 yang masih sampai pada hari ini Tuhan begitu menggelisahkan dunia ini. Ada banyak mereka yang telah menjadi korban dan meninggal, termasuk juga banyak hamba-hamba Tuhan yang telah direnggut oleh virus yang tidak nampak oleh mata, tetapi begitu menakutkan dan mematikan. Tuhan, kami sendiri takut, kami khawatir, tapi kami percaya janji firman Tuhan bahwa kami harus tetap tenang, karena disitulah ketika ketenangan ada, kami dimampukan untuk berdoa. Kami berdoa bagi pemerintahan kami ya Tuhan. Terus upaya dilakukan untuk boleh menangani virus ini agar cepat berlalu ya Tuhan. Biarlah kami rakyat Indonesia di seluruh Indonesia ini, kami menopang pemerintahan kami dalam doa. Kami mengikuti segala petunjuk dari pemerintah untuk kami dapat memutus akan mata rantai penyebaran virus corona ini ya Tuhan. Kami berdoa mereka yang sudah meninggal, Tuhan hiburkan keluarga yang telah meninggal. Ya Tuhan, Engkau tolong Bapa, di antaranya kami mengingat hamba-Mu yang Engkau sudah panggil, Pendeta John Margono. Kami menyerahkan untuk Ibu Penginjil Amelia yang saat ini masih dalam proses perawatan. Kami mohon kuasa kasih-Mu dinyatakan kepada hamba-Mu dan memberikan kepadanya
kesembuhan secara total. Dan kami percaya ya Tuhan bahwa kehidupan ke depan harus tetap berjalan dan Engkau menjadi pemimpin mereka bagi Ibu Penginjil Amel bersama dengan putra-putrinya menghadapi hari-hari ke depan ya Tuhan. Kami juga mau menyerahkan ya Bapak untuk keluarga kami masing-masing. Biar kami tetap bersandar penuh dalam setiap kondisi yang terjadi ini ya Bapak. Kami tetap berserah dan kami percaya bahwa hidup kami ini ada di dalam tangan Tuhan. Kami harus tetap tenang dan harus tetap menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Allah yang hidup ini telah melewati masa pergumulan itu. Dan Allah yang hidup yang memperoleh kemenangan juga akan memberikan kepada kami kekuatan, kemenangan iman untuk kami melewati masa ini ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Bapak, biarlah kalau boleh, biarlah virus COVID-19 ini segera berlalu dari muka bumi ini dan berlaru dari Indonesia. Hanya Tuhanlah, biar kehendak Tuhan yang jadi atas negeri kami, atas dunia ini. Persiapkan kami ya Tuhan. Dalam hari Jumat nanti kami ingin kembali beribadah untuk dibawa merenungkan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami berdoa dan menyerahkan pergumulan kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Dengar doa seruan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan sudah dinyatakan kepada setiap kita. Marilah kita meneladani Yesus di dalam kehidupan kita, di dalam menghadapi segala pergumulan yang kita hadapi sekarang ini dengan adanya wabah COVID ini. Biarlah kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan dan permasalahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-6 menyatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 19 menyatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan telah membuktikan kasih-Nya, cintanya kepada kita dengan memberikan dirinya kepada kita, membayar kita, menjadikan kita milik-Nya. Mari nyatakan di hadapan Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku kepadamu Tuhan. Kau telah buktikan cintamu. Biarlah lagu ini mengiringi persembahan kita dan juga komitmen kita di hadapan Tuhan di dalam mengikut Dia. Kita tidak goyah dalam menjalani hidup ini karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya kau yang menjadi tanpa jawaban, hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih
Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami memiliki Tuhan yang menjadi teladan dalam hidup kami. Bagaimana kami harus menjalani pergumulan hidup kami, permasalahan hidup kami. Dan biarlah kami terus memandang kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, tidak goyah. Terima kasih ya Tuhan, biarlah ini menguatkan kami di dalam melewati masa-masa ini ya Tuhan. Dan kami bersyukur kalau di masa-masa seperti ini kami juga boleh memberikan persembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini sungguh boleh menyukakan hati Tuhan, dipakai untuk perluasan dan pelebaran akan kerajaan-Mu ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketikanya yang esa. Tuhan selamat sumber berkah. Amin. Saudara yang terkasih, hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah di dalam hidup kita sepenuhnya menaruh harapan kepada Tuhan yang sumber kekuatan hidup kita. Mari saudara arahkan hati kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih, anugerah, keselamatan, pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa yang tak berkesudahan, persekutuan penghiburan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai di dalam kehidupan saudara bersama dengan keluarga saudara, di dalam hidup saudara mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, silakan duduk kembali. Shalom saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita sudah beribadah dan kiranya kita boleh terus bersama dengan keluarga ada di dalam keadaan yang sehat dan di dalam penyertaan dari Tuhan. Ibadah online setiap minggu dimulai pada pukul 7.30. Oleh karena itu saudara, mari kita bisa mengikuti di dalam ibadah kita bersama dengan keluarga dengan setia, seperti kita mengikuti kebaktian di gereja. Saudara, ibadah online akan terus berlangsung. Nanti bila ada perubahan, bila sudah ada instruksi dari pemerintah, kita akan kembali lagi kebaktian di gereja. Untuk ibadah Jumat Agung
diadakan pada tanggal 10 Maret pada pukul 7.30 dan pembicaranya, pengkhotbahnya adalah Pendeta Bubi Tikwalu. Nah, saudara, saya memberitahukan untuk di dalam situasi kondisi saat ini, pada hari Jumat Agung tidak diadakan perjamuan kudus. Dan tata liturgi akan mengikuti arahan dari Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus. Untuk kebaktian Paskah akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 12 Maret, pada pukul 7.30. Pembicara pengkhotbah adalah Bapak Pendeta Samuel Manaransa. Saudara, kita terus berdoa di dalam situasi kondisi saat ini. Doakan untuk pemerintahan Presiden Jokowi di dalam menangani wabah virus corona COVID-19 ini. Dan kiranya kita terus bersekutu dengan keluarga, pergunakanlah waktu kesempatan kita untuk bersekutu, berkomunikasi, dan berdoa, beribadah bersama keluarga di rumah. Baik, selanjutnya saya akan sampaikan untuk proses pemilihan majelis. Dalam hal ini panitia pemilihan majelis Gereja Kristen Kalam Kudus di dalam proses pemilihan majelis di dalam periode 2020 sampai 2022, saya akan memberitahukan untuk syarat-syarat seorang majelis jemaat. Yang pertama, memiliki kehidupan rohani dan kepribadian baik dan juga dewasa. Mempunyai kesaksian hidup sesuai Alkitab dan patut diteladani. Dan sudah dibaptis di usia 21 tahun ke atas dan aktif melayani 2 tahun dan juga menjadi anggota Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan majelis lain. Wakil ketua majelis minimal 4 tahun menjadi anggota dan pernah menjadi anggota majelis. Kepercayaannya tidak bertentangan dengan asas Gereja Kristen Kalam Kudus. Memahami, menyetujui, menerima, mentaati tata Gereja Kristen Kalam Kudus. Bersedia serta mampu memegang rahasia jabatan. Mampu bekerja sama dan mampu mengatur dan membina rumah tangganya dengan baik. Sebagai informasi kemajelisan periode 2018 sampai 2020, ini akan berakhir pada tanggal 16 Agustus 2020. Di mana maksimal jabatan kemajelisan adalah 3 periode. Panitia pemilihan majelis sebagai berikut: Ketua Bapak Titan Pramudia, anggota Pendeta Francis Lai, Penginjil Yenti Lai, Pendeta Samuel Manaransa, Bapak Robin Ceniago, dan Ibu Erning. Panitia atau majelis awam tidak dapat dipilih menjadi majelis 2020 sampai 2022. Cara pemilihan majelis sesuai dengan tata gereja poin 913.432 tata gereja Kristen Kalam Kudus. Bakal calon majelis diusulkan oleh jemaat dan dipilih oleh majelis periode 2018 sampai 2020. Untuk jadwal pelaksanaan, yang pertama tahapan, ada beberapa tahapan saudara bisa melihatnya. Informasi masa berakhirnya kemajelisan akan diinformasikan tanggal 22 dan tanggal 29 Maret. Sosialisasi pemilihan majelis ke jemaat tanggal 5 dan tanggal 12 April, pengusulan bakalis oleh jemaat
via WA dan SMS itu akan diadakan pada tanggal 19 April. Dan ranking bakalis oleh majelis 17 Mei 2020. Pendekatan ke bakalis tanggal 24 Mei sampai 14 Juni. Pemasukan nama calon majelis di kemajelisan tanggal 21 Juni dan pengumuman nama calon majelis kejemaat tanggal 28 Juni dan 19 Juli. Pengumuman nama majelis kejemaat dan informasi rencana peneguhan majelis tanggal 26 Juli dan tanggal 2 Agustus. Dan akan diadakan peneguhan majelis baru oleh Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus, yaitu pada tanggal 16 Agustus 2020. Nah, saudara, saya informasikan mungkin saja jadwal dapat berubah mengikuti kondisi Jakarta terkait wabah virus corona COVID-19. Untuk pemilihan Majelis Gereja Kristen Kalam Kudus periode 2020 sampai 2022 yang berhak memberikan usulan bakalis. Yang pertama, jemaat yang dibaptis di Gereja Kristen Kalam Kudus atau jemaat yang dibaptis di luar Gereja Kristen Kalam Kudus namun sudah atestasi masuk Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru. Dan pemilihan Majelis Gereja Kristen Kalam Kudus periode 2020 sampai 2022, form usulan nama bakalis itu akan dibagikan ke jemaat pada tanggal 19 April 2020 melalui WA atau SMS. Dan yang harus diisi yang pertama adalah nama, diisi dengan nama lengkap. Dan ada 3 usulan. Usulan yang pertama, usulan yang kedua, usulan yang ketiga. Dan ini diisi nama bakal calon majelis yang diusulkan. Saudara, ada beberapa catatan nama bakalis yang diusulkan diharapkan sudah memenuhi syarat bakalis, seperti yang sudah diinformasikan. Dan yang kedua, jumlah usulan bakalis atau bakal calon majelis maksimal 3. Boleh 1, 2, dan maksimal adalah 3 nama. Yang ketiga, diharapkan dapat menuliskan dengan nama lengkap supaya tidak ada kesalahan di dalam pencalonan. Pemilihan Majelis Gereja Kristen Kalam Kudus periode 2020 sampai 2022, tahapnya demikian, saudara. Yang pertama, nama-nama bakalis atau bakal calon majelis yang tercantum itu sangat diharapkan dapat mengikuti kelas-kelas pembinaan bakalis. Yang kedua, akan diadakan proses follow up dari bakalis menjadi calon majelis oleh majelis jemaat periode saat ini sampai didapat 13 orang calon majelis atau sesuai dengan keputusan majelis pada periode ini. Yang ketiga, nama calon majelis akan diwartakan selama 4 minggu berturut-turut dan jika tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, otomatis akan menjadi majelis periode 2020 sampai 2022. Yang keempat, 16 Agustus 2020 akan dilakukan peneguhan majelis oleh BPH Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus. Saudara, oleh karena itu, mari saudara kita terus berdoa dan biarlah kiranya kerja sama jemaat untuk dapat mensukseskan pemilihan majelis pada periode 2020 sampai 2022 ini agar Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru dapat semakin berkembang dan memuliakan nama Tuhan. Demikian saudara warta pada hari ini. Mari kita terus diam di rumah, jangan kemana-mana, dan terus bersekutu bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati.